Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 200460012 dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Pada video ini saya akan menjawab 4 dari 6 soal yang sudah diberikan oleh dosen saya di e-learning. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah soal nomor 2, yang dimana soal itu adalah: jika saudara menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota kerajaan Magadha, apa yang akan saudara lakukan saat melihat rakyat berada dalam kemiskinan? Jika saudara setuju dengan sikap Siddhartha, apa alasannya? Jika saudara punya pendapat lain, jelaskan apa alasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 tersebut. Dari kisah awal mula kemunculan agama Buddha, ini diceritakan ketika seorang putra mahkota yang suatu saat kelak akan menjadi seorang raja, yang pada semasa hidupnya ia merasakan semua kenikmatan duniawi, kehidupan yang serba berlebihan, yang dimana semua keinginannya pasti terpenuhi. Lalu, ketika dia pertama kali keluar istana, untuk pertama kalinya pula, dia melihat kenyataan dari sebuah kehidupan. Dia melihat banyak dari rakyatnya yang mengalami penderitaan. Setelah itu, dia mulai meninggalkan kehidupan mewahnya yang selama ini dia rasakan di kerajaan. Dan lalu dia memilih menjadi seorang petapa. Menurut pendapat saya, jika saya menjadi Siddhartha, maka saya tidak akan memilih untuk menjadi seorang petapa. Kenapa? Karena jika saya adalah seorang putra mahkota yang suatu saat akan menjadi seorang raja, maka saya akan berusaha membantu dan menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat saya sebagai seorang raja, dan tidak malah menjadi seorang petapa dengan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat saya, tetapi saya akan menghilangkan penderitaan rakyat saya tersebut. Baiklah, saya akan menjawab soal kedua, yaitu soal nomor 3, yang dimana soal itu adalah analisis kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu, padahal menurut para ahli, agama Buddha lah yang pertama masuk ke Nusantara. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua tersebut, yang mengapa kerajaan pertama di Indonesia lebih bercorak Hindu daripada Buddha, yang dimana menurut para ahli, agama Buddha lah yang lebih dahulu masuk ke Indonesia. Nah, menurut pendapat saya dan juga berdasarkan referensi-referensi yang sudah saya baca, kenapa kerajaan pertama di Indonesia lebih bercorak Hindu ketimbang Buddha adalah yang dimana kerajaan pertama tersebut adalah kerajaan Kutai, yang dimana pada saat itu kerajaan Kutai sangat banyak sering berkontak atau berinteraksi dengan para pedagang dari India, yang dimana para pedagang dari India ini mereka beragama Hindu, sehingga secara tidak langsung kerajaan Kutai terpengaruh oleh agama Hindu dari para pedagang India tersebut. Dan juga pada saat itu Raja Kerajaan Kutai dia menganut agama Hindu. Karena itulah mengapa kerajaan pertama di Indonesia lebih bercorak kepada agama Hindu daripada agama Buddha adalah karena kerajaan Kutai tersebutlah yang dimana mereka sering berkontak dengan para pedagang India yang memiliki agama Hindu daripada agama Buddha. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yang dimana soal tersebut adalah ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut baik dari segi kehidupan politik, agama, sosial, budaya, maupun pengetahuan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, yang dimana pertanyaannya adalah: apakah faktor-faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya dapat berkembang dengan pesat atau mencapai masa kejayaannya? Faktor-faktor tersebut diantaranya karena Sriwijaya memiliki letak yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Cina, sehingga hal tersebut membuat berkembangnya perdagangan di Asia Tenggara yang melewati wilayah Sriwijaya, sehingga Sriwijaya dapat memanfaatkan hal tersebut. Lalu alasan faktor yang kedua adalah karena Sriwijaya memiliki pelabuhan yang dimana posisi pelabuhan tersebut relatif aman dan juga terlindungi. Selanjutnya juga karena runtuhnya kerajaan Funan di Cina, sehingga mendorong posisi Sriwijaya untuk lebih berkembang dalam perdagangan di wilayah Asia Tenggara.
Lalu alasan yang lain adalah karena pada saat itu Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat untuk mengamankan lalu lintas lautnya. Yang dimana keamanan laut tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengamankan perdagangan lautnya. Lalu faktor lain yang menyebabkan Sriwijaya mencapai keemasannya adalah karena pada saat itu kerajaan Sriwijaya dia sangat memperhatikan perkembangan agama Buddha, sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi pusat dari agama Buddha tersebut. Lalu juga faktor yang lain yang membuat kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya adalah karena kerajaan Sriwijaya menjadi pusat dari ajaran agama Buddha, yang dimana pada kerajaan Sriwijaya tersebut banyak berdiri universitas yang berfokus pada pelajaran agama Buddha. Lalu alasan lain yang membuat Sriwijaya mencapai masa kejayaannya adalah karena posisi Sriwijaya yang sangat strategis, yang dimana menjadi jalur dari lalu lintas perdagangan antara India dan Cina, sehingga hal tersebut sangat menguntungkan bagi Sriwijaya. Alasan lain yang dapat membuat Sriwijaya mencapai masa kemasannya adalah karena keahlian raja yang dapat mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, yang di mana membuat kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain, sehingga hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya. Sebagai contohnya aja adalah ketika Sriwijaya memiliki hubungan baik dengan negara kerajaan Cina, hal itu membuat perdagangan Sriwijaya ke Cina sangat lancar. Faktor lain yang membuat kerajaan Sriwijaya mencapai zaman kejayaannya adalah karena faktor dari sosial masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan, yang hal ini terbukti dengan kerajaan Sriwijaya menjadi pusat dari penyebaran dan pengajaran agama Buddha. Sedangkan dalam faktor ekonominya, kerajaan Sriwijaya dapat mencapai kejayaannya karena peran kerajaan Sriwijaya ini yang sangat vital sebagai pengatur dari jalur perdagangan pada Selat Malaka dan juga Selat Sunda. Dan yang terakhir adalah karena faktor budayanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prasasti-prasasti yang ditemukan di kerajaan Sriwijaya, membuktikan bahwa pada bidang kebudayaan kerajaan Sriwijaya sangat maju. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yang dimana pertanyaan itu adalah analisislah apa hubungan dari antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Sriwijaya dan mengapa kerajaan tersebut sering terlibat konflik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apakah hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno? Jawabannya adalah pada masa kerajaan Mataram kuno terdapat sebuah dinasti yang bernama dinasti Syailendra. Dinasti ini berkuasa di daerah utara Pulau Jawa. Hubungan kerajaan Mataram kuno dengan Sriwijaya ini terjadi akibat dari pernikahan Samarutanggadewa dari Wangsa Syailendra dengan Dewi Tara, putri Raja Dharma Setu dari Sriwijaya. Dari pernikahan tersebut lahirlah Pramodawardhani, permaisuri Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya, yang menjadi penguasa Mataram kuno bagian selatan, dan juga Balaputradewa, yang dimana kelak suatu saat nanti dia menjadi seorang raja pada masa keemasan Sriwijaya. Baiklah, sedangkan alasan yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Mataram kuno sering berkonflik, hal ini dimulai ketika permusuhan antara Jawa dan juga Sumatera, yang hal ini dimulai saat pengusiran Balaputradewa oleh Rakai Pikatan. Pengusiran ini karena Rakai Pikatan dipilih menjadi Raja Mataram kuno, sedangkan Balaputradewa dia diusir, sehingga Balaputradewa dia pergi ke Pulau Sumatera. Balaputradewa yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya, dia menyimpan dendam yang sangat besar kepada kerajaan Mataram kuno, yang dimana rajanya adalah Rakai Pikatan. Lalu perselisihan antara keduanya tersebut yang menyebabkan sering terjadinya konflik antara kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Mataram kuno. Alasan lain adalah karena adanya perebutan wilayah untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Hal tersebutlah yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya dan juga Mataram kuno sering terjadi konflik, meskipun sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Sekian jawaban dari saya. Sekiranya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya dan juga penyampaian saya yang secara terbata-bata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menuntaskan ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen sejarah Indonesia kuno saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.